atau untuk mengontrol barang-barang yang masuk. Disitulah pentingnya imigrasi untuk mengontrol siapa orang yang keluar masuk itu. Tidak boleh atas nama investasi lalu semua itu dihapuskan. Jika investasi itu benar, maka pasti dia tidak akan masalah dengan bea cukai dan imigrasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam program Fokus to the Point. Kali ini kita akan membahas isu bandara ilegal yang mengancam kedaulatan. Untuk itu kita akan membahas ini dengan Ustadz Ismail Susanto. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengatakan adanya bandara tanpa perangkat negara di Indonesia itu berbahaya karena mengancam kedaulatan. Ya. Bagaimana Ustadz Ismail mensikapi hal ini? Iya, ini andai benar dan saya kira ketika seorang Menteri Pertahanan itu sampai mengatakan begitu, apalagi dia mengatakannya di tempat atau di lokasi, ini satu hal yang saya kira sudah sangat gawat itu. Kenapa? Bukan hanya soal bahwa tidak ada perangkat negara di situ, katanya tidak ada bea cukai, tidak ada imigrasi, gitu. tidak ada karantina, gitu. Yang lebih gawat lagi adalah bahwa ini disebut-sebut sudah berjalan sekian tahun, gitu. Kalau betul ini sejak diresmikan tahun 2019, berarti sudah berapa 6 tahun. 6 tahun itu waktu yang tidak pendek. Waktu yang sangat lama untuk terjadi banyak hal di bandara itu. Sekali lagi ini tentu jika benar memang beberapa otoritas yang lain seperti Wakil Menteri Perhubungan, kemudian pihak yang lain itu mengatakan bahwa enggak ada, di sana ada kok perangkat ini. Tapi kan Menteri Pertahanan dia berkata itu di situ gitu. Ini jelas bahwa selama kurun waktu itu ini aparat tidak mungkin tidak tahu. Karena bandara itu kan bukan barang kecil, dia barang besar yang ketika dia ada beroperasi di satu tempat, itu kan perangkat dari yang paling kecil sampai ke sampai ke provinsi itu tahu. Nah, kenapa itu diam? Dan ketika provinsi tahu, pasti pusat juga tahu, apalagi yang meresmikan itu konon itu adalah presiden. Jikapun bukan yang meresmikan presiden karena katanya bukan IMIP itu tapi di Morowali, ini yang dipersoalkan di IMIP, tetap saja itu barang yang tidak kecil. Itu artinya ada pembiaran itu. Dan pembiaran ini di negeri ini biasanya tidak terjadi begitu saja. Nah, di belakangnya itu ada transaksi-transaksi yang melibatkan bukan 1-2 orang tapi banyak pihak dengan jumlah melibatkan dana yang tidak sedikit pasti gitu. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, nah apa yang terjadi selama 6 tahun itu yang saya kira pantas untuk ditelusur gitu. Karena disebut juga bahwa dengan tanpa perangkat negara di situ, tak ada imigrasi, tak ada bea cukai, kemudian karantina, barang dan orang itu bisa keluar masuk dengan sangat mudah. Nah, barang-barang apa saja? Orang-orang siapa saja? Nah, ini yang saya kira sesuatu yang tidak boleh dibiarkan. Ini harus diusut sampai tuntas dan harus sampai ketemu siapa yang paling bertanggung jawab. Dan karenanya kemudian harus juga diketahui apa yang sudah terjadi selama 6 tahun itu. Sebab kalau ini dibiarkan ini akan menjadi presiden buruk. Presiden sangat buruk bahwa negeri ini itu dengan mudah bukan diterobos oleh orang dari luar, tapi justru dipersilahkan oleh orang dalam. Orang luar itu masuk atas nama investasi, atas nama kepentingan bisnis
yang itu sebenarnya hanya kedok untuk menutupi kepentingan-kepentingan diri dan kelompoknya gitu. Dengan mengorbankan apa yang disebut kedaulatan negara. Apakah perangkat-perangkat tadi ya, Mhm, imigrasi, mhm, karantina, mhm. demikian juga bea cukai, itu, eee, memang benar menghambat investasi atau bagaimana menurut Ismail? Investasi itu memang semestinya ada, harus ada dan dipersilahkan ada karena kita tahu bahwa kalau kita bicara tentang bisnis itu ada yang dilakukan oleh individu, ada yang dilakukan oleh negara, ada yang kelompok, ada yang dilakukan oleh negara gitu. Yang disebut dengan government expenditure itu. Dan negara itu memang aktor yang paling besar, paling kuat, paling punya kewenangan. Tetapi sekaligus juga dia memiliki keterbatasan. Karena itu maka memang perlu pertopangan kelompok, itulah swasta selain individu gitu. Nah, maka sebenarnya di dalam teori itu tidak ada yang menolak pentingnya investasi. Tapi investasi ini kan tidak boleh mengorbankan semua-mua. Tidak boleh mengorbankan lingkungan, tidak boleh mengorbankan kemanusiaan, tidak boleh mengorbankan kedaulatan, ketertiban. Disitulah pentingnya ada bea cukai untuk melihat atau untuk mengontrol barang-barang yang masuk. Disitulah pentingnya imigrasi untuk mengontrol siapa yang orang yang keluar masuk itu. Tidak boleh atas nama investasi lalu semua-mua itu dihapuskan. Jika investasi itu benar, maka pasti dia tidak akan masalah dengan bea cukai dan imigrasi. Kalau mereka mempermasalahkan ini semua, ini sudah merupakan indikasi sangat nyata ada sesuatu di belakang itu. Ya, investasi pada kepemilikan umum itu kan Ya, paling menggiurkan ya, ya, tambang misalkan hmm, atau air, hutan dan sebagainya. ya, Eee, Bagaimana bisa menggambarkan ya pandangan Islam hmm, bahwa, dalam kepemilikan umum ini hmm, tidak boleh ada campur tangan swasta. ya, Pertanyaannya, apakah ini akan menggerakkan ekonomi? Bagaimana Islam menggerakkan ekonomi ketika, mencegah investasi pada kepemilikan umum ini? Di mana ya, sumber-sumber, penggerakan ekonomi itu? ya. Kalau swasta saja bisa, apalagi negara. Mmm, Kan gitu logika sederhananya. Wong pada akhirnya swasta itu ketika dia perlu dana, dia ngajukan pinjaman kepada bank pemerintah gitu, bank milik pemerintah. Nah kalau swasta aja bisa meminjam bank kepada pemerintah dilepas dari kontroversi soal bunga dan segala macam, apalagi negara kan gitu. Negara itu punya seluruh perangkat sumber daya manusia di negara, universitas, perguruan tinggi itu punyanya negara gitu. Kewenangan ada di negara, kemudian modal ada di negara, kemudian struktur sampai ke bawah ke pemerintahan segala birokrasi itu negara juga. Makanya aneh kalau ada orang mempersoalkan ketidakmampuan atau meragukan kemampuan negara di dalam mengelola sumber daya alam. Aneh, yang ada sekarang ini sebenarnya bukan negara tidak mampu, tapi negara tidak mampukan. BUMN itu dikalahkan gitu, dilemahkan. dilemahkan. Negara di sebelah kita, Singapura, itu semuanya milik negara. Mmm, Singapore Airlines itu BUMN. Lihat, dia tidak punya rute domestik. Begitu keluar tuh langsung rute internasional dan ternyata dia bisa compete. Dia termasuk maskapai terkemuka di dunia. Kemudian Singtel itu juga BUMN, ternyata juga bisa. Jadi sebenarnya, ada gium yang mengatakan bahwa negara tidak boleh berbisnis, negara hanya mengatur saja sebagai watchdog, itu dikalahkan oleh fakta tidak jauh di tetangga sebelah kita itu. Karena itu ini harus diwaspadai, ini adalah omongan dari mereka-mereka yang memang sedang memberi jalan luas atau lebar untuk masuknya perusahaan swasta dan swasta itu kalau ditelusur itu ya mereka-mereka saja yang mereka-mereka juga yang sedang berkuasa gitu. Jadi mereka itu berkuasa sambil berusaha. Maka itulah yang disebut peng-peng itu. Pengusaha yang penguasa, penguasa yang pengusaha. Rusaknya negeri ini karena itu gitu. Bagaimana memutus lingkaran setan itu, Ustaz? Ini ada 2, yang pertama adalah kepemimpinan yang kuat, yang dia harus menghentikan konflik interest peng-peng ini. Kalau dia penguasa, ya penguasa saja, kalau pengusaha, ya pengusaha, gitu. Sebab kalau penguasa, ya pengusaha, maka pasti keputusan-keputusan untuk kepentingan usaha dia. Sebaliknya juga kalau pengusaha berkuasa, maka, seluruh kekuasaannya
akan diberikan untuk kepentingan usahanya, atau usahanya itu akan dilindungi atau berlindung di balik kekuasaan yang dia punya. Rusak. Regulasi tidak akan jalan. Kalaupun ada, maka regulasi itu akan dibuat untuk kepentingan dia. Maka harus dihentikan. Kalau dia pengusaha ya pengusaha, kalau penguasa ya penguasa. Itu satu. Kemudian kepemimpinan yang kuat. Lalu yang kedua adalah aturan yang jelas. Nah, aturan yang ada sekarang ini kan rusak karena aturan ini sudah banyak dikendalikan oleh para pengusaha. Karena menyerahkan kedaulatan itu memang kepada manusia. Kepada manusia, wakil rakyat itu diongkosi oleh mereka. Gitu. Untuk apa? Untuk membuat aturan yang menguntungkan mereka. Walhasil tidak ada apa yang disebut dengan check and balances itu. Lawong yang harusnya ngecek dan melakukan balances itu sudah terlibat di dalam persengkokolan ini. Sampai ada yang mengajukan ke Mahkamah Konstitusi supaya rakyat bisa memecat wakil rakyat. Iya, ya. Itu saking gregetannya. Saking gregetnya. Ya. Terima kasih Ustadz Ismail. Pemirsa, demikian tadi pembicaraan kita tentang bandara ilegal yang berbahaya. Untuk itu Islam adalah sumber kedaulatan untuk menegakkan negara yang kuat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.